safety net ini yang membuat mereka tidak berjuang seperti generasi-generasi sebelumnya. Mereka tuh cepat bosan Iya. terhadap sesuatu gitu. Ini bener nggak sih? Hai Smartpreneurs, kita jumpa lagi di Bitalk episode yang ke-22. Ternyata nggak berasa juga ya, kita sudah sampai di episode yang ke-22. Mudah-mudahan perjalanannya juga masih panjang. That's why kita butuh teman-teman untuk selalu like, share, dan komen di video kami supaya kita bisa merasa terbangun gitu ya, punya dapat kontribusi yang positif dari komennya teman-teman. Nah, seperti biasa kita salam curhat dan cuan. Aku bersama Om Danang lagi. Halo, ya. Yes, Om Danang. Ya. Kita sekarang ini mau ngebahas sedikit. Jadi agak melenceng sedikit dari apa yang bahasan-bahasan kita biasanya yang tentang teknis operasional gitu ya. Kita sekarang ini mau ngomongin mentalitas dulu, Om. Iya, betul. Karena penting itu. Iya, bener kan? Penting Karena itu. mentalitas sebagai seorang entrepreneur itu memang harus dibangun. Betul. Dan ternyata yang namanya membangun itu tidak seperti kita membangun tembok. Ya. Artinya temboknya sudah berdiri ya sudah gitu. Ternyata membangun itu juga terus menerus Continue, gitu kan, karena ada yang namanya perubahan zaman, ada yang namanya perubahan algoritma bahkan, terus ada yang namanya perubahan kebijakan gitu ya. Dan ternyata Om, setiap generasi juga punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang Gen Z dan entrepreneurship. Ya. Menarik Om. Menarik sekali Mbak Niken. Tapi saya mau nanya dulu ya. Sebenarnya karakter Gen Z itu generasi yang lahir tahun berapa sampai berapa? Ya. Dan kemudian tuh karakternya itu seperti apa sih Mbak Niken? Gen Z itu mulai dari 2007 Om. 97. Nah, kalau 97. Ya. 96 atau 97 lah ya. Iya, Kadang-kadang iya. ada resource yang menyebutkan 96, ada yang menyebutkan 97. Sampai 2012. Nah, berarti kalau 2012-nya kan sekitar 14 tahun. 2012, 24 Om. Ini 2026. Iya, Iya kan? 2000, iya. Oh, 14 tahun Iya, ya? 14 tahun. Ya ampun. 14 tahun sampai sekitar katakanlah 30 tahun. Ya, kurang lebih seperti kurang itu. lebih seperti Gen Z. itulah ya. Ya, Nah, ini juga ya range-nya ya lumayan ya, panjang juga ya. Lumayan panjang. Ya, kurang lebih memang 15 tahunan lah ya. Iya, betul. Setiap generasi itu kan kayaknya 15 tahunan range-nya. Gitu. Kalau ngomongin karakter secara general mungkin ya Om ya. Karakter secara general mereka itu yang jelas mereka teknologi savvy gitu. Jadi mereka lahir kan sudah ada tuh gadget, sudah ada berbagai teknologi yang kita nikmati, beda sama milenial atau generasinya Om Danang gitu kan, yang apa itu Boomers. teknologi. Iya, betul. Televisi juga masih tabung. Iya, betul itu. Beratnya setengah mati gitu. Nah, sekarang kan televisi bisa dari handphone gitu. Nah, mereka otomatis amat sangat menguasai teknologi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Terus mereka itu sebenarnya mereka itu loyal, tapi kalau benar-benar mereka sukain gitu, pada hal-hal yang mereka amat sangat sukai gitu. Terus yang ketiga, mereka nah ini yang seringkali menjadi itu ya Om ya, seringkali menjadi omongan gitu ya, bukan omongan sih, tapi lebih ke plus minus lah gitu, yaitu sifat mereka yang diibaratkan generasi strawberry. Mbak Niken kan punya anak Gen Z juga ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Ini loh, dari tadi mental health. Jadi mereka tuh lebih Mental aware care. dengan lebih care dengan kesehatan mental mereka.
Ya, gitu. betul itu. Betul. Dan kalau pengalamanku dengan anakku 2 itu sekarang posisinya di Gen Z semua. Nah, pengalamanku sebenarnya mereka itu care loh dengan masalah sosial. Masalah-masalah sosial itu care gitu, keadilan, kesetaraan gender itu mereka care gitu. Jadi kayak kasus kemarin ya, ketika ada tabrakan kereta kan gitu ya, itu mereka tuh bisa memberikan informasi yang lengkap, cerita ke kami orang tuanya. Jadi sebenarnya mereka itu kalau saya lihat mudah sekali menyerap informasi ya, dan kemudian pembelajar yang baik sebenarnya. Ya, mereka betul. itu pembelajar yang baik. Jadi belajar apa-apa itu cepat sekali. Betul. Dan mereka punya apa ya, sifat yang ingin mengeksplor sesuatu gitu. Ya. Apalagi kaitannya dengan passion mereka. Wah, betul itu sekali. Jadi mereka memang loyal terhadap sesuatu yang mereka sukai. Gitu. Iya. Nah, ini karakter ini positif semua ya. Benar. Memang ya banyak positifnya itu. Tetapi kalau saya lihat anak saya, dan saya pernah dengar cerita keluhan ibu yang anaknya Gen Z juga, itu adalah mereka itu cepat bosan. Iya. Terhadap sesuatu gitu. Ini bener nggak sih kalau Mbak Niken gimana? Mbak Niken punya satu Gen Z nih. Make sense sih. Make sense ya. Make sense karena apa? Informasi itu kan memang cepat banget ya Om. Betul. Bergantinya tuh cepat banget. Terus algoritma itu tadi, algoritma juga gantinya cepat banget gitu. Yeah. Terus jadi itu mempengaruhi fokus span mereka kali ya. Betul. Jadi Betul mereka sekali. tuh kayaknya ya karena banyak terpapar video pendek, jadinya akhirnya mereka belajarnya cepat, memang pembelajar yang cepat, tetapi juga cepat lupa dan cepat bosan. Cepat bosan itu. Cepat bosan. Itu yang terjadi itu. Jadi kelihatannya, nah kalau kita gabungkan dengan mentalitas berusaha, ini ada sedikit gap ini di sini nih. Iya. Kira-kira seperti itu. Cepat bosannya itu ya. Cepat bosannya itu. Sedangkan kalau kita mau menjadi seorang pengusaha ya, satu hal tadi sebenarnya mereka itu kalau sudah kaitannya dengan passion mereka, itu mereka luar biasa. Betul. Luar biasa. Jadi sebaiknya memang kalau mereka menjadi pengusaha, usaha itu harus ada kaitannya dengan passion mereka. Karena mereka akan fight betul, ya kan? Nah, fight betul gitu. Nah, tetapi ya itu tadi, dia mudah masuk ke satu bidang gitu, tapi mudah keluar juga karena tadi avanturir sifatnya, cepat bosan dan sebagainya itu. Nah, ini sepertinya rada-rada tidak match dengan karakter sebagai pengusaha gitu. Nah, ini yang banyak terjadi seperti itu, Mbak Niken. Tapi ini sih Om, ini mungkin juga ada kaitannya ya. Jadi dengan mentalitas mereka yang tadi generasi strawberry, yang tampaknya dari luar tuh indah, tapi kena tekanan sedikit udah apa ya itu istilahnya ya, kepencet dikit udah ini gitu, rapuh gitu. Jadi mereka ini kenapa begitu juga ya, walaupun itu kadang debatable juga ya teman-teman ya. Jadi ini karena mereka punya safety net juga gitu loh. Ya kan, jadi safety net ini yang membuat mereka tidak berjuang seperti generasi-generasi sebelumnya. Betul. Setidaknya ini pendapat dari generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya. Karena gini Om, ini ngomongin dunia kerja dulu. Ada beberapa fenomena, bahkan kemarin tuh sempat agak anget gitu ya. Dan ini nggak cuma di Indonesia aja teman-teman. Ada bahkan gini, kalau misalnya anaknya pulang malam dikit atau lembur, itu bapaknya akan bilang, kamu emang dibayar berapa sih sama kantor sampai jam segini belum pulang gitu. Dan bahkan pernah tuh ada cerita di LinkedIn kalau nggak salah saya baca, itu bapaknya telepon bosnya, bapaknya telepon atasan si anaknya gitu. Dia bilang kayak, anak saya bisa nggak pulang sekarang? Gitu. Iya. Jadi ya, ini ya udah sih kayak
kalau lu keluar juga bapak lu masih bisa nanggung gitu loh. Itu kaitannya, betul. Ya kan? Itu kaitannya dengan kemandirian finansial. Ya. Sebenarnya semangatnya Gen Z ini itu pengen memiliki kemandirian finansial gitu ya. Namun gitu, karena campur tangan intervensi orang tua itu masih sedemikian besarnya. Yang dialami oleh Gen Z ini, sehingga Gen Z sendiri merasa bahwa aku kalau gagal juga, aku kalau bosen, aku nggak bisa mendapatkan penghasilan dari sini, aku juga masih ada orang tuaku kan gitu. Jadi menyebabkan mereka itu nggak mandiri secara finansial karena ada safety net tadi yang disebutkan safety net tadi. Nah, ini juga tidak klop dengan mentalitas pengusaha. Karena apa? Karena profesionalitas itu dibangun dari semangat berjuang bahwa kalau saya tidak mendapatkan penghasilan dari usaha ini, saya nggak makan. Nah, itu beda. Itu menyebabkan dia akan bekerja sebaik mungkin, melayani customer sebaik mungkin kan gitu, mengelola usaha sebaik mungkin. Nah, kalau mereka ya sepertinya karena ada safety net yang masih bisa mengcover tadi. Betul. Kalau Om Danang gimana Om? Om Danang intervensi juga. Kalau aku ya, kalau dalam hal pengusaha, karena aku juga bukan pengusaha ya, memang ada unsur karena orang tua itu memikirkan bahwa persaingan ke depan tuh luar biasa. Persaingan ke depan tuh luar biasa ya. Nah, kalau anak itu istilahnya tidak diarahkan juga, itu juga kita khawatir. Itu rata-rata sama. Ketika aku ada komunitas gitu ya, membicarakan mengenai Gen Z ini, semua rata-rata menyampaikan bahwa ada kekhawatiran anak-anak itu harus bersaing sehingga perlu topangan. Nah, ini istilah yang tepat. Perlu ditopang gitu. Tetapi topangan ini memang kadang-kadang menjadikan anak itu secara mentalitas nggak sehat. Karena orang kalau selalu dikhawatirkan kan pasti kan nggak sehat mentalitasnya. Betul. Nah, seperti itu. Orang tua khawatir gitu. Kedepannya ini, apalagi kan kalau kita dengar berita-berita itu ya, mau perang nanti ini, harga-harga nanti ini, PHK nanti. Wah, itu semua itu menakutkan gitu. Belum lagi lulusan lulusan perguruan tinggi. Semakin banyak. Semakin gitu banyak. Kan? Ya, seperti itu tuh. Nah, menyebabkan orang tua seperti itu. Dan itu menggejala. Menggejala itu artinya masif gitu loh. Orang tua semuanya ke arah sana gitu. Beda dengan zaman kita. Ya, waktu saya istilahnya ke Jakarta itu dulu ya, orang tua udah istilahnya dalam tanda petik lepas kan begitu. Jadi saya harus berjuang sendiri. Nah, mentalitas inilah yang menyebabkan ya mereka tuh hebat, pembelajar yang bagus, tapi ya itu tadi keluar masuk. Ini tetangga saya Mbak Niken. Punya kedai kopi, dibiayai oleh orang tuanya, bagus kedai kopinya. Rame juga gitu ya kan, sebelahnya tuku, sebelahnya dia bagus. Namun gitu, entah kenapa gitu, sebulan kemudian sudah tutup gitu. Nah, ketika kita tanya ke orang tuanya, loh kenapa tutup? Nah, udah bosen Pak gitu. Sekarang jual beli mobil. Nah, ini kan susah ini. Ini kan dia mudah masuk tetapi mudah keluar. Nah, itu. Iya, memang. Kadang-kadang memang faktor penentu tadi ya orang tua. Kadang orang tua tuh juga kayak kamu jualan kopi aja gitu kan. Padahal mungkin anaknya sebenarnya senangnya di mobil. Tapi kadang-kadang belum tentu juga gitu. Kadang-kadang tuh ada yang udah ya udah kamu senangnya apa? Kopi, oke kopi, tapi akhirnya nggak dijalani gitu ya. Jadi memang ketika mereka kecenderungannya adalah ketika mereka mengalami rintangan pertama, mereka akhirnya melipir gitu, bukan melompati tantangan tersebut. Betul. Nah, tapi sebenarnya Om, kalau misalnya Gen Z mau berusaha, itu harusnya gimana sih Om? Maksudnya mau menjadi entrepreneur ya, bukan berusaha mengupayakan gitu. Ya, saya kira mentor itu penting ya. Iya, jadi dalam hal ini menurut aku yang paling utama itu Gen Z itu harus
memiliki mentor yang bagus, yang baik, yang bisa membimbing secara mentalitas maupun membimbing usahanya itu. Nah, ini yang memang kok belum banyak terpikirkan gitu. Mentoring untuk Gen Z dalam memasuki dunia usaha. Nah, sebenarnya Bisense dalam hal ini kan mentoring juga. Betul. Dan kita juga tahu sedikit banyak mengenai Gen Z. Nah, berbeda loh ini dengan pengusaha pada umumnya gitu kan. Nah, oleh karena itu Mbak Niken, barangkali kalau ada istilahnya pemirsa atau siapapun yang tertarik untuk memanfaatkan jasa Bisense dalam hal mentoring. Jadi kita tuh punya namanya UKM Growth Lab. UKM Growth Lab itu ada beberapa bagian, ada 5 bagian. Jadi yang pertama adalah manajemen operasional, manajemen keuangan, kemudian operasional, kemudian branding dan communication kita satukan, marketing dan sales gitu. Marketing, sales, dan satunya pengembangan produk gitu. Nah, di dalamnya itu kita selipkan istilahnya tips-tips yang membangun mentalitas pengusaha itu seperti apa. Kadang-kadang yang kita hadapi nggak cuma Gen Z aja, tapi juga Gen X dan Gen Y, bahkan Boomers gitu. Ternyata pergumulannya juga beda-beda teman-teman. Kadang-kadang yang boomers tuh merasa kayak, wah aku kayaknya nggak bisa bersaing dengan anak-anak muda sekarang deh. Kayaknya aku nggak mungkin untuk mengikuti teknologi yang sekarang ada gitu. Udah kalah cepet sama anak-anak muda sekarang. Tapi sebenarnya itu ada tips and triknya teman-teman, begitu jadinya. So kalau misalnya teman-teman butuh mentoring dari sisi bisnis, itu kita bisa bantu. Please komen atau DM kita di Instagram Bisense Indonesia. Itu Om. Itu ya. Cuman gini, satu lagi Om, mereka itu sebenarnya tadi Om Danang udah mention soal impact. Ya. Mereka itu sebenarnya care banget sama impact. Jadi mereka juga punya semacam kerinduan untuk impactful terhadap society gitu. Jadi mungkin nih teman-teman Gen Z itu juga bisa masuk ke arah sana ya, karena sekarang tuh kayak banyak orang-orang yang berusaha tapi jenis usahanya adalah sociopreneur. Gitu kan. Nah, jadi bisa mengarah ke sebuah usaha yang menghasilkan impact langsung untuk society. Betul. Jadi kepedulian sosial kita, mereka itu kita gali kan gitu ya. Dan mereka seneng itu. Karena mereka ingin istilahnya berkontribusi lah gitu. Betul. Beda dengan gen-gen yang lain barangkali, apalagi gen yang keras berkaitan dengan persaingan gitu, agak kurang aware dengan persoalan-persoalan sosial. Kalau mereka sebenarnya intinya gitu. Makanya gini Mbak Niken, kembangkan usaha mulai dari passion dan hobi, itu kan begitu. Betul. Passion dan hobi, dan kemudian mulai berpikir apa impact yang langsung untuk society. Lalu kan Gen Z itu social media savvy dan udah tahu lah pergerakan algoritma secara cepat, bagaimana manfaatkan itu gitu ya Om. Betul. Lalu juga tadi mentoring dari sisi bisnis. Karena memang nggak cuma dari sisi bisnis tapi juga dari sisi mentalitas. Karena mentor itu dianggap seseorang yang sudah pernah melewati asam dan garam dalam berusaha. Itu rasanya lumayan nih, udah 4 tips. Mudah-mudahan teman-teman Gen Z yang mau berusaha itu tidak gampang menyerah, karena sebenarnya selalu ada jalan. Betul. Selalu ada jalan. Oke. Ada tambahan Om? Ya, saya kira itu udah cukup ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian ada pendapat atau komen atau tanggapan, please like, komen, dan share. Juga bisa di Bisense Indonesia, Instagram kita, atau di TikTok kita juga ada. Feel free untuk juga mampir di video-video kita sebelumnya. Sampai ketemu semuanya, Smartpreneurs. Thank you for watching. Salam curhat dan cuan.